領域展開無料空所。 Yo minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng gua admin kosan studio. Oke geng, kali ini Mimin mau ngebahas salah satu anime yang katanya cukup bagus, tapi ratingnya itu agak underrated. Betulkah begitu? Oke, mari kita bahas anime Tougen Anki. Untuk sinopsisnya sendiri, anime Tougen Anki ini bakalan mengadaptasi kisah dongeng asal Jepang yaitu Momotaro. Seperti kita tahu biasanya Momotaro bakalan menjadi MC atau main protagonis dari cerita tersebut. Dan di anime ini, keturunan Momotaro kemudian mendirikan sebuah kelompok yang dikhususkan untuk membasmi para oni atau iblis. Dan untuk main protagonis atau MC dari cerita ini bukanlah keturunan Momotaro, melainkan dari sisi seberangnya yaitu pihak Oni, yang bakal menjadi MC utama dari cerita anime ini. Anime ini sendiri bakal menceritakan tentang kisah seorang pemuda bernama Ichinose Shiki, seorang keturunan Oni yang diadopsi oleh salah seorang dari kelompok Momotaro. Dikisahkan bahwa Ichinose ini kemudian menjadi seorang anak berandal dan sangat menyukai senjata api. Sangat Amerika sekali. Namun suatu hari tiba-tiba saja rumahnya ini kemudian diserang oleh seseorang yang ternyata berasal dari organisasi Momotaro yang mengincar dirinya karena dirinya merupakan seorang keturunan Oni. Yang di kejadian ini membuat kekuatannya bangkit dan membuat Ichinose sadar bahwa ia ternyata memiliki darah keturunan Oni yang sering menjadi incaran para keturunan Momotaro. Namun tragisnya dalam penyerangan tersebut, ayahnya kemudian tewas. Melihat ayahnya tewas, ia pun bersumpah bakal membalas dendam kepada salah seorang anggota kelompok Momotaro tersebut. Namun sayangnya penyerang tersebut kemudian menghilang tanpa jejak. Karena kekuatan yang tidak terkendali, ia pun akhirnya pingsan dan dibawa oleh seseorang yang bernama Mudano Maito, yang ternyata adalah orang yang berasal dari agensi khusus para Oni, yang kemudian membawanya ke sebuah sekolah yang didirikan khusus untuk melatih para Oni muda. Dan dimulailah cerita pertarungan antara agensi Momotaro dan juga para Oni muda ini, yang konsepnya itu mirip kayak salah satu cerita di game Assassin's Creed antara para assassin dan juga para Templar. Dari sini setelah Mimin bacakan sinopsisnya, mungkin sebagian dari kalian ada yang agak familiar sama alur cerita tersebut. Setelah Mimin nonton episode pertamanya, Mimin akhirnya nyadar bahwasannya alur inti dari cerita anime Tougen Anki ini hampir mirip sama kayak alur ceritanya Aono Exorcist, di mana tujuan utama si MC ini adalah membalas dendam kematian ayah angkatnya. Dan kisah awal atau latar belakang MC-nya ini juga hampir mirip sama kisah yang ada di Aono Exorcist. Dan di episode keduanya ada ketika adegan Shiki atau si MC ini dibawa ke agensi Oni dan diinterogasi oleh seorang guru yang gayanya agak nyeleneh ini, langsung mengingatkan Mimin ke adegan ketika Yuji dibawa oleh guru Gojo ke sekolah Jujutsu. Dan makin ke episode ketiganya, Mimin semakin berasa dejavu dengan beberapa adegan yang ada di anime ini, yang ternyata mirip banget sama beberapa adegan yang ada di anime lain. Dari beberapa poin yang barusan Mimin sebutkan, Mimin merasa kalau anime ini menggabungkan beberapa cerita dari anime lain. Mungkin terinspirasi. Tapi kalau menurut Mimin ceritanya jadi agak terlalu generik karena menggabungkan beberapa konsep menjadi satu sehingga mirip. Kayak gimana bilangnya ya? Gak ada pendirian lah ceritanya. Terkadang mirip sama anime ini, terkadang mirip sama anime yang itu. Jadi gak ada spesialnya lah. Kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Anime satu ini sendiri diadaptasi oleh Studio Hibari, studio yang juga mengadaptasi anime Assassination Classroom, Danganronpa dan juga Classroom of Elite, serta satu lagi ada Monster. Oke, itu aja yang Mimin tahu soal studio ini. Sebenarnya studio ini ya nggak bisa dikatakan cukup bagus dalam mengadaptasi sebuah anime, tapi nggak bisa juga dibilang jelek.
Karena anime satu ini sendiri diadaptasi dari manga karya seorang mangaka baru bernama Yura Urushibara. Seorang mangaka baru yang dulunya merupakan seorang hairstylist atau kalau di Indonesia dikenal sebagai tukang pangkas. Ya kita berharap aja bahwasannya nantinya anime ini bakal mengalami perkembangan cerita yang cukup bagus. Walaupun terdapat banyak kekurangan dari segi cerita yang menurut Mimin itu mirip kayak anime lain, anime ini masih terselamatkan dari segi actionnya. Ya walaupun beberapa adegan actionnya ini kemudian mengingatkan Mimin sama adegan pertarungan yang ada di anime Tokyo Ghoul. Tapi anime satu ini masih bisa ditonton untuk kalian penikmat adegan action. Tapi nggak bisa dibilang bagus, nggak bisa dibilang jelek juga. Karena beberapa pertarungan yang ada di anime ini walaupun memang memanjakan mata, namun terdapat beberapa minus di mana tiba-tiba karakternya itu berubah jadi 3D. Yang dimana detail karakternya itu turun dan kalau kalian perhatikan lebih detail, beberapa adegan atau beberapa gerakan dari karakter 3D ini terlihat agak kaku dan jauh berbeda ketika adegan pertarungannya itu di close up. Yang dimana ketika adegan pertarungannya itu di close up, detailnya itu kembali lagi jadi bagus dan cukup nikmat buat dinonton oleh mata. Apakah anime satu ini layak buat ditonton dan Mimin rekomendasiin? Ya sebenarnya anime satu ini masih cukup layak buat ditonton bagi kalian yang punya banyak waktu buat nungguin anime lain yang belum tayang. Ya bisa dikatakan buat selingan aja mengisi kekosongan waktu kalian. Oke geng, itulah beberapa pembahasan soal anime satu ini dan beberapa pendapat pribadi Mimin. Kalau kalian punya pendapat lain soal anime ini, kalian bisa bantu benerin Mimin di kolom komentar di bawah biar kita diskusiin bareng. Like aja kalau kalian suka video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe serta share juga ke teman-teman kalian sesama pecinta anime. Sampai jumpa di video selanjutnya, lebih dan kurang Mimin mohon maaf. Sayonara minasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.